Soal cawapres anak mami, yakni cawapres Gibran yang membatalkan kehadirannya di Dialog Muhammadiyah. Terus nih, gimana kalau Gibran harus berdebat dengan Prof. Mahfud yang seorang profesor itu, yang ilmunya selangit, yang memang dikenal jago debat dan bisa bikin KO para wakil rakyat kita di DPR sana. Terus belum lagi Prof. Mahfud ini orangnya dikenal pemberani dan juga ceplas-ceplos. Wah, bisa mengkerut tuh Gibran. Bener gak? Coba bayangkan, gimana jadinya kalau nanti Gibran harus berhadapan dan debat dengan Caimin. Cak Muhaimin Iskandar yang memang dikenal jago bicara, jago melucu dan juga tengil itu. Bisa jadi Gibran bakalan jadi mainan dan bulan-bulanan dari Caimin. Melihat kemampuan komunikasi Gibran, masuk akal kalau ada pihak yang hendak menghilangkan debat cawapres dari agenda Komisi Pemilihan Umum. Nah, makanya waktu akhirnya ada kejadian Gibran mangkir dari acara dialog di Muhammadiyah, publik banyak yang sudah mengantisipasi kejadian ini. Maka tagar Prabowo Gibran takut debat pun langsung menggema. Publik tampaknya sudah nggak sabar menunggu Gibran melakukan blunder politik yang membuka lebar-lebar kekurangannya ini. Sudah pasti, sejak adanya kejadian Gibran mangkir dialog ini, publik akan semakin menunggu-nunggu penampilan Gibran di depan publik. Dan kita pun bisa sejak sekarang mencatat tanggal itu. Mencatat tanggal debat Capres dan Cawapres yang pertama, yakni tanggal 10 Desember mendatang. Catat ya. Kita tunggu sejauh mana Mas Gibran dapat bertahan di ajang debat nanti. Kita lihat berapa ronde Gibran bisa bertahan melawan Caimin dan Prof. Mahfud. Untuk milih calon presiden itu selalu ingat omongannya Jokowi. Berdasarkan arahan dari Jokowi lah, Prabowo dan Anies itu nggak pantas jadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Ganjar nggak takut dengan kaum radikal dan berani ngelawan gerombolan intoleran yang terbukti nggak suka dengan Pancasila. Langsung dipecat. Nggak pakai ntar saya lihat dulu ya, ntar saya cek dulu ya, gitu. Pokoknya kalau menyimpang dari Pancasila, ya pecat. Yang intinya, di saat capres lain cuma bisa nawarin janji surga, Ganjar udah ngasih hasil kerjanya di Jawa Tengah dengan anggaran terbatas. Tapi bisa jadi itu barang. Berarti dia tahu cara mengelola keuangan dengan baik. Dan sebagai penutupnya, pilihlah pemimpin yang punya rekam jejak dan prestasinya. Kata siapa? Kata Jokowi, bukan kata gua. Selama ini ya Prabowo dikatakan lucu, gemoy dan suka joget-joget. Menurut saya semua itu hanyalah kamuflase. Semua itu hanya branding untuk menutupi karakter asli dari Prabowo Subianto yang memang dikenal sangat temperamental. Wajah Pak Prabowo ini sepertinya lebih sering cemberutnya ketimbang senyumnya. Entah karena beliau ini lagi banyak tekanan atau mungkin ya lagi mikirin banyak hutang. Ya siapa tahu kan, bener gak? Karena begini, kalau saya perhatikan dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, memang Prabowo Subianto adalah capres yang paling kaya dan sekaligus memiliki hutang paling banyak di antara capres lainnya. Nah, sedangkan Anies Baswedan adalah capres dengan memiliki hutang terbesar kedua setelah Prabowo Subianto. Kita dihadapkan dengan kondisi yang mungkin kurang nyaman lah. Setelah menghadapi Pilpres 2014 dan 2019, ternyata Pilpres saat ini lebih membingungkan dan bernuansa apa ya? Tidak demokratis. Jujur aja, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya tidak ada kebencian dengan kubu Prabowo atau Gibran atau siapa, enggak, saya enggak ada kebencian. Tapi di sini saya dipaksa harus memilih saya. Dan saya harus sedikit mencoba harus melawan. Karena hati nurani saya. Kok saya kadang berpikir kenapa saya sekarang beroposisi dengan Pak Jokowi yang dalam arti ini di sini apa? Di situ ada anaknya, Gibran. Jadi ya Gibran itu ya pasti akan berkaitan dengan bapaknya. Di sini ya pasti Pak Jokowi akan berpihak kepada Gibran. Karena apa? MK, waktu ada MK saya berpikir mungkin Gibran mengundurkan diri.
Karena Pak Jokowi juga bilang, anak saya baru 2 tahun jadi wali kota. Bagaimana mungkin mau dikasih tanggung jawab lebih besar cawapres? Itu mustahil. Nah di situ saya lihat setelah MK masih dipertahankan. Padahal apa? Sudah ada bukti lagi. Ketua hakimnya itu yang katanya iparnya Pak Jokowi dihukum salah. Berarti ini hasil produk yang salah. Apa maksudnya terus? Kok sudah MK berarti dikasih sanksi, dilepas jadi berarti produknya itu salah. Harusnya apa? Gibran yang mengundurkan diri. Demi NKRI, saya berbicara gini apa? Demi Pak Jokowi, saya nggak pengen apa? Pak Jokowi ini lepasnya saya kepengen apa? Melepas jabatan ini nanti apa? Dalam hal yang enak. Tapi itulah bagi saya gini lah. Sudahlah. Untuk ini saya coba harus berpihak. Mohon maaf kepada Pak Jokowi. Saya harus berpihak kepada Ganjar dan Pak Mahfud. Apalagi di situ ada datang seorang Pak Mahfud. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Ganjar Pranowo dengan sangat percaya diri, tegas, berapi-api, bicara tentang Indonesia dan bicara tentang hal-hal yang sangat esensial dan menjadi perbincangan publik akhir-akhir. Tentang jalannya pemilu yang harus jujur, adil, dan bersih tanpa intervensi dari siapapun. Aparat negara, ASN, TNI, Polri harus netral. Bagaimana pemilu harus dimaknai sebagai sarana berdemokrasi yang bebas KKN, khususnya nepotisme. Ini seolah-olah menohok keras orang-orang yang selama ini bermain nepotisme, kolusi untuk menggolkan pasangannya, mengacak-ngacak aturan hukum hanya sekedar meloloskan sang anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita bicara kolusi dan nepotisme, jelas terkonfirmasi dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa si Paman Usman atau Ketua MK waktu itu dianggap melakukan pelanggaran berat sehingga meloloskan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Kita mempunyai calon wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka, seseorang yang dipaksakan oleh keadaan, oleh kepentingan ayahnya. Kita mempunyai calon wakil presiden Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Bandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang baru 2 tahun
menjadi wali kota. Itu pun atas privilege dia sebagai anak presiden. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya, ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah, dan untuk mengembalikan susah.
Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang begitu saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke
tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar
Anies Baswedan. Soal cawapres anak mami, yakni cawapres Gibran yang membatalkan kehadirannya di Dialog Muhammadiyah, ini sama sekali nggak mengherankan. Sudah sejak awal, banyak orang yang menyinggung soal ini, mengundang viralnya tagar Prabowo Gibran takut debat. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengherankan. Terus nih, gimana kalau Gibran harus berdebat dengan Prof. Mahfud yang seorang profesor itu, yang ilmunya selangit, yang memang dikenal jago debat dan bisa bikin KO para wakil rakyat kita di DPR sana. Padahal, ini para anggota legislatif yang dikenal kritis-kritis loh yang dihadapi sama Pak Mahfud. Coba bayangkan, gimana jadinya kalau nanti Gibran harus berhadapan dan debat dengan Caimin, Cak Muhaimin Iskandar yang memang dikenal jago bicara, jago melucu dan juga tengil itu. Bisa jadi Gibran bakalan jadi mainan dan bulan-bulanan dari Caimin. Makanya, kalau sekarang ada kejadian Gibran menolak undangan bicara di hadapan forum intelektual yang kritis, ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengherankan. Ini kejadian yang sudah diprediksi dan tagar Prabowo Gibran takut debat memang tinggal tunggu waktu saja untuk muncul dan menjadi viral. Terus belum lagi Prof. Mahfud ini orangnya dikenal pemberani dan juga ceplas-ceplos. Wah, bisa mengkerut tuh Gibran. Bener nggak? Soal kemampuan komunikasi Gibran, hal ini pernah disorot oleh fraksi PKS Kota Solo di awal tahun ini sebagai catatan 2 tahun kepemimpinan dia sebagai wali kota. Ketua FPKS Asih Sunyoto Putro mencatat Gibran masih kurang bagus dalam hal komunikasi politik. Soal kemampuan komunikasi dari Gibran ini memang sudah banyak yang mengamati. Dan boleh dikata sekarang sebetulnya sudah ada perbaikan-perbaikan dibandingkan ketika pertama kali anak sulung dari Presiden Jokowi ini muncul ke hadapan publik. Contohnya adalah sewaktu Gibran mengeluarkan kebijakan menaikkan nilai jual objek pajak atau NJOP yang membuat pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar warga naik hingga 400%. Kebijakan ini tentu saja membuat polemik di masyarakat Solo, walau akhirnya dibatalkan. Waktu itu, Pak Asih Sunyoto Putro bilang seperti ini, karena permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, Mas Wali Kota kurang fokus terhadap pembangunan berbasis kepada kesejahteraan masyarakat. Munculnya kebijakan ini adalah salah satu contoh belum baiknya komunikasi politik Gibran ke pihak legislatif dan para pemangku kepentingan. Di luar soal cara berkomunikasi ini, isi atau materi komunikasi dari Gibran juga tampak terbatas. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Dulu dia dikenal sangat angkuh dan arogan. Sekarang, kalau sekarang nih, sifat-sifat itu memang belum sama sekali hilang. Masih sering muncul di sana dan di sini. Yang kemudian menjadi sorotan, ini yang jadi sorotan lainnya. Coba perhatikan ya. Gibran jarang menatap lawan bicara ketika berbicara atau berdialog. Ketika bicara, seringkali tatapan matanya malah menerawang entah kemana. Melihat kemampuan komunikasi Gibran, masuk akal kalau ada pihak yang hendak menghilangkan debat cawapres dari agenda Komisi Pemilihan Umum. Nah, makanya waktu akhirnya ada kejadian Gibran mangkir dari acara dialog di Muhammadiyah, publik banyak yang sudah mengantisipasi kejadian ini. Nah, dengan semua kekurangan itu, wajar kalau kemudian Mas Gibran jadi ciut sendiri buat bicara di hadapan publik yang kritis, yang bakal melempar pertanyaan sulit dan menjebak terhadap dirinya. Dan wajar pula kalau belakangan terdengar isu ada pihak yang berusaha menghilangkan debat cawapres dari agenda Komisi Pemilihan Umum. Dan kita pun bisa sejak sekarang mencatat tanggal itu. Mencatat tanggal debat capres dan cawapres yang pertama, yakni tanggal 10 Desember mendatang.
Catat ya. Kita tunggu sejauh mana Mas Gibran dapat bertahan di ajang debat nanti. Kita lihat berapa ronde Gibran bisa bertahan melawan Caimin dan Prof. Mahfud. Maka tagar Prabowo Gibran takut debat pun langsung menggema. Publik tampaknya sudah nggak sabar menunggu Gibran melakukan blunder politik yang membuka lebar-lebar kekurangannya ini. Sudah pasti, sejak adanya kejadian Gibran mangkir dialog ini, publik akan semakin menunggu-nunggu penampilan Gibran di depan publik. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan